Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin lazim. Halo teman riba semua. Saya berada di base camp-nya Safar, Solidaritas Forum Anti Riba. Cukup sederhana tapi menghasilkan orang-orang yang siap perang melawan riba. Kita kita ketemu nih dengan Bapak Ratno Handoko atau sering dipanggil Abah Ratno atau Pak Handoko. Apa siapa nih ya? Abah Dilan. Andot. Ahlan wa sahlan, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah. Ini masih ganteng aja sekarang ya? Masih dong. Gimana perkembangan peribaan gimana? Insya Allah semakin nista buat saya. Semakin nista. Maksiat riba ini luar biasa. Saya ada di Depok ini bagaimana menyelamatkan masyarakat Depok dari maksiat riba tersebut dengan kami ada visi misinya yaitu mengedukasi saudara-saudara muslim yang ada di kota Depok ini untuk terhindar dari maksiat riba maupun yang belum maupun yang sudah terjebak. Masya Allah. Nah, terus kira-kira setelah berdirinya Safari ini berapa anggota Mbak yang sudah bergabung Safari, Mbak? Dan beberapa wilayah? Dari berbagai wilayah sih sudah hampir 1.700 saya catat. 1.700 orang. Itu ada dari Jogja, ada dari Majalengka, Bandung, Jabodetabek. Cuma Bekasi nih baru sedikit ya, Bekasi, DKI gitu. Tapi yang lainnya alhamdulillah Depok sudah hampir 600-an. Masya Allah. Ini kegiatannya guyupnya setiap hari apa sih, Pak? Kebetulan saya ganti bukan guyup ya. Apa namanya? Kita kongko di sini atau ngariung. Ngariung Itu identik dengan silaturahmi sebenarnya. Sangat simpel ya. Bagaimana menyundankan orang-orang itu untuk silaturahmi. Sebetulnya kekuatan silaturahmi sangat luar biasa sekali. Di situ ada kekuatan yang subhanallah. Saya nggak bisa menulisnya itu atau mencatatnya itu. Gimana? Masya Allah. Ternyata memang banyak yang datang ke sini dengan keluh kesahnya, tapi alhamdulillah bisa keluar walaupun baru sekedar iman yang baru diajar ya, ya. Untuk masalahnya ya kita bisa singkirkan selama kita bisa mendalami iman kita dulu ya, Pak ya. Sama gitu. Nah, dasarnya. Jadi kalau untuk mungkin pesan atau saran yang mengenai lepas dari masalah utang riba ini, kita pisahkan dulu arti dari utang itu kita wajib melunasi, ribanya kita wajib untuk tinggalkan. Itu sudah sesuai dengan perintah. Dan di sini memang bertolak atau berseberangan dengan hukum positif dari Indonesia. Tapi tergantung kembali bagaimana seorang itu kadar keimanannya. Nah, kami mengedukasi bagaimana mereka itu lepas dari masalah nistanya maksiat riba tersebut dengan mengimbangkan dengan hukum positifnya perbankan di Indonesia. Kami tidak serta-merta mengemplang itu hutang itu. Kami mewajibkan bagaimana membuat skema atau program atau sistem untuk bisa melunasi hutang tersebut. Anggota kami dibuatkan beberapa skema sebenarnya sih, dan itu sangat simpel sebenarnya. 1400 tahun yang lalu Rasulullah sudah menyampaikan bagaimana orang-orang atau umatnya Rasulullah untuk 3 aspek ya. Satu, bagaimana bertawun. Tapi di sini bukan ta'awunnya, bukan tolong-menolongnya saja, kualitasnya, kembali ainernya. Terus kedua, bagaimana bersyirkah dengan muamalahnya itu pelajari dan kita praktekkan, kita jalankan insya Allah. Dan di sana ada Baitul Mal. Nah, 3 konsep ini akan bisa mensejahterakan bahkan untuk urusan untuk melunasi hutang itu sangat mudah sekali sebenarnya. Tinggal bagaimana kekuatan iman mereka untuk bisa melunasi itu. Karena melunasi itu perlu keimanan sebenarnya. Bukan masalah utang piutang atau masalah duit bukan. Jadi kembali kita benahi dulu keimanannya, kita tauhidnya. Jadi utang jelas nomor 17 Pak. Utang itu nomor 17. Jadi tidak serta-merta kita mau bagaimana menurut itu dengan cara gitu, dengan mencari solusi. Karena menurut saya mencari solusi itu pengalaman saya ya, orang menanyakan tentang solusi hanya sebatas memeluk bayangannya sendiri. Solusi itu nggak ada. Yang ada itu bagaimana kedekatannya si orang-orang yang terkena riba, dia diberikan hidayah oleh Allah, dia mendapatkan gitu. Setelah perbaikan dari hidayah tersebut,
itu akan mendapatkan solusinya, dan itu sendirinya, bukan kita hanya bagaimana menjadi wasilah yang baik yang mudah-mudahan jadi amal soleh buat kami. Ya banyak yang menanyakan berarti Pak ya. Nah, banyak. Riba bukan harus menyiapkan uang, tapi taubat dulu. Betul sekali. Taubat dulu. Bener nggak Pak ya? Betul sekali. Riba, hutang itu nomor 17 saya perhatikan. Hutang itu nanti. Benahi dulu tauhidnya, benahi dulu hubungan kekeluargaan, hubungan dengan pasangan, nanti dengan Allah. Karena di sini ridhonya Allah itu dari orang tua. Orang itu dulu kan. Kenapa? Karena zina itu dosa yang paling ringan itu sama hal dengan menyetubuhi ibunya sendiri. Seperti apa tobatnya? Nah, kualitas tobat ini, yuk sama-sama bareng-bareng untuk bisa menjadi tobat yang berkualitas seperti apa. Kami di sini mengadakan satu acara atau event kecil-kecilan, dalam arti setiap ahad itu bagaimana mereka untuk bisa konsolidasi ini, edukasi di sini. Yuk kita perbaiki semuanya tentang hal itu. Berarti harus ada hubungan baik abu minallah, abu minallasnya. Memang ada ini ya, kalau kita sebagai tim lawyer Pak ya, itu lebih apa namanya, kalau memang hubungan baik dengan orang tuanya bagus, hubungan Allahnya lebih bagus, itu ada nilai apa ya, ada Allah tuh cari cara untuk kita memenangkan. Nah, untuk sinergitas antara WP law firm dengan Safar dan mungkin beberapa teman-teman wilayah lain, apa namanya, gimana kesan-kesannya cara penanganan kita nih pertamanya? Apa sudah cukup, apa perlu ditingkatkan lagi atau gimana Pak? Kalau sebetulnya hubungan antara WP ini setelah mengkaji sebelumnya dengan pihak lawyer sebelumnya, alhamdulillah kalau melihat dari tahun pertama ini dan mudah-mudahan sampai berkualitas ke tahun berikutnya sampai kiamat menurut saya sih ya. Entah itu namanya tetap WP atau lebih hebat lagi nggak tahu. Tapi yang jelas kita ini dengan WP ini bukan WP-nya, tapi ownernya WP ini kan, dan orang-orang WP-nya yang lillahi ta'ala itu dinilai sama Allah langsung. Itu saksi bagi saya bagaimana mereka WP ini bekerja, bagaimana dia dengan profesionalismenya, bukan hanya sekedar materi, tapi di sini lilahnya ini yang tidak bisa diukur dengan nilai uang. Masya Allah, itu luar biasa buat saya, buat kami, dan terima kasih luar biasa, tidak terhingga. Mudah-mudahan itu merupakan suatu jadi amal jariah. Itu amal ibadah yang sangat luar biasa. Karena kami tahu bagaimana kesulitannya teman-teman kita, saudara-saudara kita menghadapi hukum positif yang memang sebetulnya bukan positif kalau kita jabarkan lebih detail, karena perlakuan itu berbeda di lapangan dengan kebijakan si atasannya, dan di atasannya lain berbeda sekali. Mungkin mereka juga punya kebijakan lain yang jelas. Kami bisa belajar dengan WP untuk meningkati hal itu semua, dan kami bisa melunasi dengan jelas sekali hutang-hutang kami. Ada apa namanya, simbiosis mutualisme antara apa namanya, kita pertama adalah belajar. Saya dengan Bang Edi pun belajar, dengan teman-teman admin juga tuh belajar banyak dengan Abah. Dan memang Abah juga bukan saya membanggakan diri, kadang-kadang sharing Mas Handoyo seperti ini segala macam, bagi itu segala macam. Yang jelas adalah untuk memusuhi riba, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Riba ini khusus di WP Law-nya agak spesial, karena memang udah 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun inilah kita berkontak riba nih Pak. Di samping dengan perkara-perkara lain, ya kan, di samping dengan kasus-kasus lain. Ini ke depan juga kita ada kasus pidana juga, Pak. Tapi ya untuk riba ini, kalau saya Bang Edi berkomitmen ada nilai ibadah. Kita di luar perkara riba itu, mohon maaf, kita mungkin agak tinggi. Kalau di sini kita akan lebih fokus pada apa yang kita keluarkan sepadan yang jelas kita apa namanya, tidak mengeluarkan kantong pribadi. Prinsipnya adalah orang rumah tidak dibiarkan. Kita berusaha juga untuk memberikan yang terbaik, gitu Pak ya. Jadi kita yang dari bilang fasilitas law firm nggak ya, bukan fasilitas abal-abalan, bukan LBH juga kan. Bahkan setiap ada perkembangan kita selalu menginfokan segala macam. Bahkan Abah juga kan pasti sering komunikasi sama Abah ya. Nah mungkin satu lagi nih Pak, ke depannya Safar sendiri maunya seperti apa, WP seperti apa, teman-teman yang mau tempat riba bisa kesini atau gimana Pak, monggo Pak? Untuk tahap pertama memang kami membuat skema-skema, karena kami pun pernah belajar dari yang sudah di sana banyak sekali hal yang sebetulnya mah tidak pas sekali ya menurut
menurut kami gitu tentang bagaimana sih korban-korban riba itu untuk mendapatkan titik temu bagaimana bisa melunasi utangnya sebelum waktu-waktu yang ditetapkan oleh kebijakan-kebijakan dari pihak perbankan sendiri ya, yang kita sebagai nasabahnya. Nah di sini kami kerjasama dengan WP, selain dari keilmuan tentang hukum, perdatanya luar biasa. Yang kedua kami bisa membuat bagaimana skema mereka itu untuk bisa melunasi itu dengan apa ya? Misalkan usaha atau bagaimana skema itu bisa berjalan untuk melunasi utang itu bergilir untuk dilunasi. Nah kami mempunyai kesempatan dengan low PP ini bisa mempunyai kesempatan untuk bisa menabung dan melunasi itu. Bahkan skemanya insya Allah mungkin setelah Maret ini kita akan gulirkan anggota, mungkin kita akan fokuskan yang akan dilunasi utangnya dengan skema syirkahnya, karena mereka mental tahunnya udah alhamdulillah, kalau saya sih udah teruji lah, udah bagus sekali. Tinggal sekarang jenjangnya itu program berikutnya itu syirkah, mungkin berbarengan nanti dengan Baitul Mal. Baitul Mal di situ akan digulirkan bagaimana teman-teman kalau ada beberapa yang mendadak biaya untuk kebutuhan yang mendadak bisa di-cover oleh mungkin namanya kode hasanah akan digulirkan, yaitu pinjaman kasih sayang mungkin ya. Nah di sana ada dana-dana kecil mungkin, tapi insya Allah kalau memang toh sudah trust ini terbentuk, masya Allah kalau udah lihat wacananya lebih luas lagi nanti untuk bisa menyelesaikan utang-utang anggota kita yang memang benar-benar ya sudah menjadi bagian dari keluarga kami. Memang sengaja untuk di Depok ini kami coba untuk batasi karena untuk jadi pilot projectnya untuk perusahaan utang-utang bergilir tersebut, insya Allah kan. Ya kalau saya sih pribadi Ya. lebih fokus kepada biarkan para tobat riba ini fokus untuk mencari uang, Betul. untuk membayar ribanya. Masalah hukum silakan kepada ada Ahlinya, Safar, ya. ada saya juga. Selama ini kan kalau memang tanda kutip Safar ini kebingungan ya, butuh masukan, kita juga coba masuk, coba merekomendasikan kepada kita gitu kan, saling membantu. Sinerginya nih. Sinergi semuanya. Simbiosis mutualisme ini emang harus. Berarti kemarin kita ke Majalengka ya Pak ya, Oh, pendirian Majalengka, tinggal kita kayak sana kayaknya Sidoarjo nih kayaknya. Bandung seperti Bandung ya. sedang Ditunggu untuk ya Bandung, nanti saya kasih kontaknya di kontak saya dulu dan kasih cabang. Wah, ada yang mau lagi? Cukup. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, jazakallahu khair. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.